Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita, yakni kitab Ad-Da' wad Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Yang mana untuk mengisi kekosongan pada akhir-akhir ini, maka taklim kita gunakan dengan audio saja untuk sementara insyaallah. Baik. Di sini dikatakan faslun, fasal pembahasan baru. Wa minha, dan di antara dampak buruk perbuatan maksiat adalah hermanu da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'watil malaikati. Perbuatan maksiat itu menghalangi seseorang untuk mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa para malaikat. Fa innallaha subhanahu amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ay yastaghfira lil mu'minina wal mu'minat. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di dalam surah Ghafir ayat 7 sampai 9. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Para malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekitarnya, mereka semuanya bertasbih dengan memuji Rabb mereka, dan mereka beriman dengannya, dan mereka pun memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu, maka ampunilah dosa orang-orang yang bertaubat dan mereka mengikuti jalanmu, dan selamatkanlah mereka dari azab neraka. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga-surga Aden yang telah Engkau janjikan. Demikian pula orang-orang yang beramal soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak keturunan mereka. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Waqihimus sayyiat wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Dan selamatkanlah mereka dari kesalahan-kesalahan dan dosa, dan siapapun yang Engkau jaga dari kesalahan dan dosa itu pada hari tersebut, maka sungguh Engkau telah merahmatinya. Dan yang demikian itu adalah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Maka inilah doa yang dipanjatkan oleh para malaikat. Lalu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan,
Fahadha du'aul malaikati lil mu'minina tabi'ina al-muttabi'ina li kitabihi wa sunnati rasulih. Ini adalah doa para malaikat untuk orang-orang yang beriman, yang mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah. Alladzi la sabila lahum ghairahuma, yang tidak ada jalan bagi mereka kecuali keduanya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Fala yatma'u ghairaha ulai bi ibahati hadhihi da'wah idza lam yattasif bi sifatil mad'u lahu biha. Maka selain mereka tidak akan memperoleh ijabah dari doa ini apabila orang yang didoakan tidak memiliki sifat-sifat yang dijelaskan tadi. Wallahul musta'an, dan Allah lah tempat untuk meminta pertolongan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah di antara dampak buruk perbuatan maksiat adalah membuat pelakunya tidak mendapatkan doa yang agung ini, yang mana Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT agar memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Maka teramat merugi orang-orang yang tidak mendapatkan doa tersebut. Dan juga para malaikat di dalam ayat tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memuji Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih. Lalu mereka pun memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Dan agar orang-orang yang beriman diselamatkan dari azab neraka. Para malaikat berdoa kepada Allah agar orang-orang yang beriman ini mereka dimasukkan ke dalam surga Aden. Bahkan dimintakan pula agar dimasukkan ke dalamnya keluarga-keluarga mereka, seperti bapak-bapak mereka, istri dan juga anak keluarganya. Dan para malaikat juga berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan mereka dari berbagai macam dosa dan kesalahan. Maka ini adalah doa yang sangat agung. Tetapi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan doa tersebut adalah orang-orang yang istiqomah dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti keduanya, senantiasa di atas kemaksiatan, maka mereka tidak akan memperoleh doa yang agung ini. Apabila mereka meninggalkan ketaatan dan istiqomah dalam menjalankan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka tidak akan mendapatkan doa yang agung ini apabila mereka tidak berpegang teguh kepada keduanya, dan apabila mereka selalu menyimpang dari ajaran keduanya. Al-Quran memerintahkan manusia untuk taat kepada Allah, dan demikian pula Sunnah Nabi SAW memerintahkan manusia agar istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, dan keduanya pun melarang manusia dari melakukan penyimpangan dan kemaksiatan kepada Allah. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.